Bambang Wijoyanto dikritik soal kelebihan bayar proyek robot damkar. Mungkin lagi sembunyi dia. Sampai sekarang masih belum tahu siapa pertama kali menggunakan istilah kelebihan bayar dalam pengadaan robot pemadam kebakaran di Pemprov DKI Jakarta. Tapi istilah ini lebih keren sekaligus menjijikkan. Dalam waktu yang bersamaan juga ada kasus yang sama di Depok, yaitu dugaan penggelembungan anggaran pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran. Istilahnya adalah markup. Ini lebih betul sih, tapi lucu sekali kalau di DKI namanya kelebihan bayar. Dermawan sekali ya, kelebihan bayar sampai 6,5 miliar. Itu pun ketahuan oleh BPK. Kalau tidak ketahuan, terima kasih banyak atas kelebihan bayarnya. Hal ini langsung mendapatkan kritikan dari Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, yaitu Misbah Hasan, yang menyayangkan adanya kejadian kelebihan bayar yang dilakukan Anies dalam membeli robot damkar. Padahal Jakarta memiliki anggota TGOPP khusus pencegahan korupsi, diketahui oleh Bambang Wijoyanto yang juga mantan KPK Pusat. Misbah mempertanyakan kinerja dari Bambang Wijoyanto hingga bisa membuat kelebihan pembayaran bayar sampai 6,5 miliar ini lolos dari pantauan. Dengan adanya kasus ini, kinerja Komite Pencegahan Korupsi DKI patut dipertanyakan, kata Misbah. Menurut dia, kelebihan bayar biasanya terjadi karena proses pengadaan barang tidak mengikuti standar harga barang yang ditetapkan oleh Pemprov DKI sendiri. Akibatnya hal ini membuka celah praktik korupsi oleh jajaran Pemprov DKI. Karena itu, seharusnya KPK bentukan Anies ini bisa lebih berperan mencegah potensi korupsi. Namun malah kelebihan bayar ini lolos dari pantauan. Selama ini kejanggalan-kejanggalan dalam proses penganggaran di DKI, komite ini tidak bersuara. Loh, kok baru sadar? Dari awal saja TGOPP Anies ini tidak jelas kinerjanya. Gaji setinggi langit, menyerap anggaran sampai kering, jumlahnya tak tanggung-tanggung, gaji tinggi tetapi kinerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau mau diteliti satu-satu, pasti ada banyak sekali anggaran-anggaran yang sebenarnya di markup. Ada pula anggaran siluman yang disusupi entah siapa, contohnya adalah lem Aibon yang nilainya mencapai 82 miliar rupiah. Jadi pertanyaannya, ngapain saja kinerja anggota TGOPP bidang pencegahan korupsi? Lebih spesifik lagi, ngapain saja BW selaku Ketua KPK DKI? Apakah tidak kompeten mencegah munculnya keanehan anggaran atau hanya duduk santai saja? Tapi maklum sajalah, kerjanya bisa terlihat kok. Pernah jadi kuasa hukum kubu Prabowo saat gugat hasil Pilpres. Selain itu dia juga pernah menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY saat melawan kubu KLB yang diketuai Muldoko. Jadi anggota TGOPP tapi bisa kerja di luar. Padahal masalah di dalam saja cukup banyak. Masalah di internal saja tidak habis-habis, sedangkan BW sering rangkap kerjaan di luar. Wajar kinerjanya jelek, meski tanpa itu kinerjanya pun dipertanyakan. Kalau dulu namanya markup, sekarang kelebihan bayar, dan hebatnya lagi uang yang lebih bayar tersebut bisa dicicil kayak bayar cicilan kredit motor. Enak bener Pemprov DKI, bisa dapat fasilitas istimewa, tidak kena isu markup anggaran atau korupsi, tapi hanya kelebihan bayar saja yang bisa ditarik kembali lewat cicilan bertahap tanpa bunga. Luar biasa sekali deh. Kalau kepala daerah lain mungkin sudah keringat dingin. Coba pikir-pikir lagi, kira-kira apakah kelebihan bayar untuk proyek lainnya? Kalau ada, berapa banyak yang belum ketahuan? Dengan demikian fix anggota TGOPP tak jelas kinerjanya. Banyak kecolongan anggaran dan lucunya KPK yang di pusat seolah menutup mata. Pemprov DKI sekolah tak tersentuh oleh KPK meski banyak kasus yang bisa diusut. Salah satunya adalah Formula E yang sudah habis banyak uang tapi pelaksanaannya tidak jelas. Markup anggaran damkar ini juga sangat layak diusut, tapi KPK seolah tidur. Apakah mentang-mentang ada unsur saudara hingga bisa dianggap tidak ada? Apapun itu, selamat buat yang telah memilih Anies sebagai gubernur yang seiman, santun dan berpihak kepada rakyat kecil, serta transparan. Saking transparannya, anggaran yang ketahuan lebih bayar bisa dipinta kembali dengan cara dicicil kalau tak sanggup bayar. Bagaimana menurut Anda? Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Suhardi. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode.